Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ada. Siapa? Nastain. Kenapa Nastain? Soalnya mudah-mudahan. Oh, sakit. Kita doakan mudah-mudahan Nastain diberi kesehatan sehingga besok bisa bertemu dengan kalian semuanya. Allahumma amin. Coba anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, bahasan absen dulu ya. Kira-kira absennya siapa yang tidak masuk hari ini? Hafid masuk enggak? Hafid Pratama? Nah, dalam Pak, gitu dong. Iya. Ahmad Zain Latif, Salman, terus Aska, Rizka, Bilgis, terus Anam, Muhibin. Ya, ternyata semuanya hadir kecuali yang sakit tadi. Mari anak-anak, kita berdoa bersama-sama sebelum pelajaran ini dimulai. Mari kita berdoa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wabil wabi Muhammadin nabiyaw Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahlah dan tambahlah. Amin. Jadi pada hari ini anak-anak, lihat, kita akan belajar mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Rukun iman ada berapa anak-anak? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Dan pada hari ini kita akan belajar rukun iman yang kedua, yaitu apa anak-anak? Mengenal malaikat-malaikat Allah. Tujuannya apa kita belajar hari ini? Semuanya dilihat ini. Jadi nanti kalau diajarkan bisa tahu tujuan kamu belajar. Pertama, meyakini adanya malaikat Allah. Dibaca anak-anak, 1, 2, 3. Dua, meneladani sifat mulia malaikat. Dibaca. Ketiga, menyebutkan nama-nama malaikat. Yang keempat, membuat karya gambar atau tulisan malaikat dan tugasnya. Itu anak-anak, kita akan belajar pada pagi hari ini. Ini harus dikuasai pada pembelajaran kali ini. Paham anak-anak? Karenanya kita akan belajar biar tahu betul siapa itu malaikat, berapa jumlahnya malaikat, dan tugas-tugasnya malaikat. Paham anak-anak? Paham. Di sini nanti bahasan akan memberikan pengertian tentang malaikat. Dengarkan duduk. Malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk Allah
yang diciptakan dari cahaya. Dia selalu taat dan jujur, tidak pernah maksiat. Coba bisa mengulang enggak? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur, yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Itu namanya malaikat. Coba Pak San tanya, malaikat diciptakan dari apa? Malaikat pernah maksiat apa tidak? Pernah maksiat apa tidak? Tidak pernah. Malaikat itu maksiat, berbuat dosa tidak pernah. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat itu taat ya atas perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak sini semuanya. Ini ada 10 nama malaikat. Tapi sebelumnya Pak Hasan mau tanya, jumlah malaikat sedunia, sealam jagat itu berapa? 10. Berapa kamu? 20. Berapa? 10. Kamu berapa? Jawabannya adalah tidak terbatas. Banyak sekali malaikatnya Allah yang ada di dunia, yang ada di alam jagat ini. Dengarkan, berarti jumlahnya malaikat berapa anak? Tidak terbatas, benar? Atau banyak? Banyak sekali. Tapi yang wajib diketahui ada 10. Siapa saja malaikat yang 10 itu? Nah ini anak-anak, itu namanya yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Yang kedua malaikat siapa ini? Mikail. Yang ketiga malaikat siapa? Israfil. Yang keempat malaikat Israel. Yang kelima malaikat. Yang keenam malaikat. Yang ketujuh malaikat. Yang kedelapan malaikat. Yang kesembilan malaikat. Yang kesepuluh malaikat. Pinter. Sekarang Pak Hasan tanya, berarti jumlah malaikat yang wajib diketahui jumlahnya ada berapa? Jumlahnya berapa? 10. Sekarang tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Jadi wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril yang bawa anak-anak, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua malaikat apa? Mikail. Tugasnya apa ini? Menyebarkan rizki dan menurunkan hujan. Berarti malaikat itu ya, malaikat Mikail adalah pemberi rizki, memberi hujan. Nah, Pasan ulang, malaikat Mikail tugasnya apa tadi? Memberi rizki, menurunkan hujan. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil. Tugasnya apa malaikat Israfil? Meniup sangkakala. Meniup sangkakala itu apa? Trompet besar yang besok ketika akan kiamat, malaikat ini yang menerompet dulu. Nah, nanti semuanya mati semuanya. Nanti bangun lagi dan semuanya akan dipertanggungjawabkan amal perbuatan manusia. Yang keempat malaikat Israel. Nah ini apa tugasnya malaikat Israel? Mencabut nyawa. Jadi nyawa kita itu yang nyabut malaikat siapa? Israel, jangan salah sebut ya, Israel. Kalau Israfil tadi yang meniup sangkakala. Jadi bapak kita, ibu kita,
simbah kita, tetangga kita ketika meninggal, yang menyabit nyawa siapa? Israel. Paham anak-anak? Lanjut. Yang keenam, yang kelima, malaikat mungkar dan nakir, ya, yang keenam sekalian, karena ini barengan. Tugasnya apa? Menanyai mayit di alam kubur atau alam barzah. Jadi manusia itu selain hidup di dunia, nanti akan hidup di alam kubur dan ditanya malaikat di sana. Namanya malaikat siapa? Mungkar dan nakir. Tanyanya, marabuka wa manabiyuka wa ma imamuka, dan selanjutnya ditanya. Jadi artinya kehidupan sana itu ya seperti kehidupan di alam dunia. Ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Caranya bisa menjawab bagaimana anak-anak? Beriman kepada Allah dan rajin beribadah. Nggak usah dihafalkan, nanti kalian akan bisa sendiri. Paham anak-anak? Yang ketujuh, malaikat raqib. Malaikat siapa? Raqib. Tugasnya apa? Mencatat amal kebaikan manusia. Jadi kamu berbuat baik itu ada yang nyatat anak-anak. Kamu bantu temannya, kamu ngasih sesuatu kepada temannya, kamu membantu Pak Guru, kamu membantu ibumu, ada yang nyatat amal baikmu. Siapa yang nyatat? Siapa yang nyatat? Malaikat raqib. Sebaliknya anak-anak, sebaliknya ada malaikat yang mencatat amal jelek kalian. Kamu mencuri, kamu tukaran, kamu bullying pada teman-temanmu, kamu selingkuh, itu bagi yang tua-tua, itu ada yang nyatat. Siapa yang nyatat? Malaikat atid. Artinya tingkah pola perbuatan manusia tidak lepas dari catatan malaikat dua, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Ulangi, malaikat yang mencatat kebaikan namanya malaikat raqib. Malaikat yang mencatat kejelekan malaikat atid, ya. Kemudian yang ke-9, malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Jadi neraka itu ada yang jaga. Siapa yang jaga anak-anak? Siapa yang jaga anak-anak? Malaikat. Malaikatnya namanya malaikat Malik. Malaikat siapa? Menjaga neraka itu senyum apa enggak anak-anak? Senyum apa enggak? Tidak pernah senyum. Di malaikat neraka itu, malaikat Malik itu tidak pernah senyum. Karena apa? Yang dihadapi adalah orang-orang jahat, orang-orang yang selalu berbuat dosa. Digetak-getak. Kalau orangnya itu betul-betul maksiat, berdosa, diajar sama malaikat Malik. Yes. Nah, yang terakhir malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu tugasnya menjaga surga. Di surga itu senang apa susah anak? Kalau di neraka susah apa senang? Susah apa senang? Susah. Maka kalau malaikat Ridwan yang ada di surga selalu senyum, tidak pernah jengkel, tidak pernah marah. Kira-kira kamu pengen jadi wajahmu pengen jadi malaikat Ridwan apa malaikat Malik? Nah, kamu contoh malaikat Ridwan yang suka senyum, kayak Pak Hasan, tidak pernah marah, karena di surga nggak boleh marah, harus senyum. Paham anak-anak? 10 malaikat ini, ya, kamu harus pahami anak-anak. Jadi bisa. Contoh caranya begini anak. Jibril menyampaikan wahyu. Kamu biar tiru dengan malaikat Jibril.
jangan pelit-pelit kalau punya ilmu. Kalau teman kamu yang belum tahu, minta kasih tahu, kamu kasih tahu. Itu namanya kamu sudah meneladani sifatnya malaikat Jibril. Mikail tugasnya membagi rezeki. Caranya bagaimana meneladani malaikat Mikail? Caranya kamu jangan pelit-pelit. Kamu ngasih sesuatu kepada temanmu yang membutuhkan, bisa uang, bisa jajan, bisa kesenangan. Ya. Israfil, apa ini Israfil? Teladannya apa ini? Meniup sangkakala. Artinya kedisiplinan. Kalau waktunya jam 7 harus di sekolahan, ditiup. Waktunya harus tidur, tidur. Kemudian Israel, apa ini keteladanan Israel? Israel itu tugasnya mencabut. Keteladanannya kita harus berbuat baik, karena kita nanti akan dicabut, meninggal semua. Paham anak-anak? Kemudian mungkar dan nakir, menanyai. Keteladanannya apa anak-anak? Keteladanannya kita harus bisa menjawab nanti dari pertanyaan malaikat, atau pertanyaan guru, atau pertanyaan orang yang tanya. Kamu harus bisa menjawab. Jangan diam saja. Tidak bisa ya bilang tidak bisa, itu namanya menjawab juga. Kemudian ratib, pencatat amal baik, berarti kamu harus berbuat baik, tidak boleh kamu berbuat jelek. Atib, kamu berarti harus hati-hati. Karena apa? Karena manusia jelek akan dicatat jeleknya, manusia baik akan dicatat baiknya. Malik, keteladanan malaikat Malik, karena menjaga pintu neraka. Kamu kalau di tetangga sama temanmu, ya yang tegas, ya diingatkan kalau ada yang berbuat jahat, berbuat jelek, masuk neraka nanti. Ngeri apa enggak neraka anak? Ngeri dong. Yang terakhir, malaikat Ridwan. Apa yang harus kita teladani? Harus murah senyum. Coba semuanya senyum anak-anak. Semuanya tertawa. Jadi di surga itu tidak ada yang susah, harus tersenyum. Demikian anak-anak, ini pelajaran yang Mbak Hasan kasihkan pada pagi hari ini. Kalian paham anak-anak? Semangat. Nah, nanti untuk mengakhiri perjumpaan pada pagi hari ini, anak-anak duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Berdoa terakhir untuk selesai pelajaran dengan bacaan wal asri. Bismillah. Yang kencang. Wakina amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.